Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Justivia. Di sini saya Ahmad Zafran Nizar akan menjelaskan terkait jurisprudensi, yang dimana sahabat Justisia sekalian, jurisprudensi adalah suatu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk dapat menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang sama. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari jurisprudensi. Yang pertama yaitu tentunya untuk menegakkan kapasitas hukum, yang kedua yaitu untuk menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam suatu kasus atau perkara yang sama ataupun serupa. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan kapasitas hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. Yang keempat yaitu untuk menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat yang dapat diperkirakan pemecahan hukumnya. Yang kelima yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya disparatis, perbedaan dalam berbagai suatu putusan hakim pada kasus yang sama ataupun serupa. Yang terakhir yaitu untuk manifestasi dari penemuan hukum sendiri. Nah, di sini ada beberapa contoh dari jurisprudensi. Contohnya yaitu ada dalam putusan nomor 586 K/PDT/2000 dengan kaidah hukum apabila terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam suatu posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita tersebut karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Lalu ada juga putusan nomor 976 K/PDT/2015 yang dimana di dalam kaidah hukumnya dalam putusan hukum tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu. Namun di Indonesia sendiri, jurisprudensi bukanlah suatu hal yang mengikat dan tidak harus diikuti oleh hakim, sebab hukum Indonesia menganut asas the binding persuasive of precedent, yaitu suatu putusan yang telah ada tidak wajib untuk diikuti oleh hakim setelahnya, sebab hakim itu terikat pada undang-undang dan memiliki kemerdekaan untuk dapat menjalankan tugasnya. Walaupun ada beberapa putusan-putusan hakim yang berulang kali digunakan untuk memutuskan suatu kasus-kasus yang sama sehingga menjadi semacam suatu kebiasaan, tetapi itu tidak berarti jurisprudensi bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh hakim setelahnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.